kami di Aman masih disibukkan dengan banyak sekali hal yang berkaitan dengan konflik sengketa di lapangan. Itu terus berlangsung, tapi kami mencatat bahwa pada tahun 2013 ini juga merupakan tonggak sejarah yang mestinya ke depan menjadi landasan memperbaiki hubungan relasi masyarakat adat dengan negaranya sendiri. Yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU garis datar 10 garis miring 2012, dan juga keluarnya rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat sebagai hak inisiatif DPR RI yang sudah diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya dibahas. Seharusnya sudah dibahas sejak tahun lalu, tapi sayangnya sampai hari ini, sampai kita melakukan konferensi pers ini, tidak terjadi sesuatu di antara pemerintah dan DPR RI terkait dengan pembahasan RUU masyarakat adat. Kami mensosialisasikan dan sekaligus mendorong pemerintah kabupaten DPRD supaya menyambut putusan MK ini dengan legislasi daerah. Tadi saya sudah sebutkan, Malinau sudah selesai. Yang menarik adalah respon Kementerian Kehutanan yang punya kewenangan secara hukum sebenarnya dengan kawasan hutan. Di dalam amar putusan MK disebut bahwa hutan adat itu menjadi hutan hak, tapi di surat edaran tidak demikian, Pak Ahmad Sadikin. Bahkan yang terbaru adalah revisi Permenhub P44 tentang pengukuhan kawasan hutan direvisi menjadi Permenhub P62. Ini pun semangat maupun substansinya juga berbeda dengan semangat dan substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Istilah hak wilayah ini pertama ada dalam UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi di dalam rumusan mengenai jenis-jenis pasal itu tidak ada, belum ada. Kemudian pengakuan atas hak wilayah ini baru ada lewat Peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 2009. Jadi bisa dibayangkan 39 tahun diakui dalam UPA, peraturan pelaksananya baru ada 39 tahun kemudian. Bertambah kacau ketika Undang-Undang 41 tahun 99 merumuskan hutan adat adalah hutan negara. Penekanan utama memang perlu ada langkah tegas membentuk satu lembaga khusus untuk penyelesaian konflik. Komnas tidak akan mungkin bisa menangani itu, Ombudsman apalagi, dan akan konyol kalau itu dibebankan pada Kementerian Kehutanan dan BPN yang merupakan bagian dari konflik agraria. Jadi ini tiga hal yang fundamental yang mestinya Presiden SBY membentuk badan tersendiri, atau Presiden yang akan datang membentuk badan tersendiri. Setidak-tidaknya satuan tugas untuk perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tugas satuan tugas ini minimum 5. Nomor 1, satuan tugas ini mempergunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alat pendidikan buat siapapun, terutama badan pemerintah yang di pemerintahan nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini
memberikan suatu norma tertinggi. Karena berdasarkan konstitusi dikatakan bahwa wilayah adat bukan bagian hutan negara, tetapi adalah miliknya masyarakat adat. Berarti dia kepunyaannya masyarakat adat itu. Sebelumnya masyarakat adat tidak dianggap sebagai empunya, pemilik dari wilayah adatnya. Ketika kemudian kita bicara soal masyarakat adat, yang saya second, yang kami lihat sebetulnya adalah diskriminasi yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, kalau kita lihat di berbagai kasus-kasus korupsi di kehutanan dan juga sumber daya alam, seringkali yang terjadi justru masyarakat yang dikriminalkan. Artinya lebih banyak sebetulnya pelakunya yang dijerat dalam penegakan hukum itu adalah masyarakat adat, orang biasa atau orang upahan saja. Sementara kemudian korporasinya itu tidak pernah bisa disentuh dalam penegakan hukum. Bahkan oleh KPK, itu yang tidak pernah bisa tuntas. Mengapa? Karena korporasinya tidak pernah dipidanakan. Pemidanaan kita ini hanya fokus kepada individu-individu. Kalaupun perusahaan, paling operatornya atau paling karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Sementara pemiliknya tidak pernah dipidanakan. Apalagi kemudian korporasi sebagai badan hukum. Itu tidak pernah ada sanksinya bagi korporasi. Bahkan sampai saya berpikir bahwa dalam hal ini hukum harus memihak. Pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Tetapi dalam realisasinya ada kepentingan yang bertentangan di satu pihak dengan pihak yang lain, seperti saya tadi, modal besar dengan masyarakat hukum adat yang punya kepentingan untuk melestarikan hidupnya. Maka mau tidak mau, hukum itu harus berpihak kepada mereka yang kurang diuntungkan. Ini tolak ukurnya ada di situ. Dan setiap pembangunan yang mengorbankan orang lain dan hanya menguntungkan satu pihak, itu haruslah ditolak. Dan oleh sebab itulah maka di dalam konsep putusan itu jelas-jelas bahwa siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan dengan berpihak kepada mereka yang kurang beruntung, mereka yang tergusur, mereka yang sejak zaman sebelum merdeka sudah ada di situ, nenek moyangnya. Belanda saja melindungi dia. Mengapa pemerintah yang sudah merdeka justru tidak melindungi mereka? Ini pertanyaan besar yang menjadi cita-cita, yang menjadi konsep dari Mahkamah Konstitusi, di mana seluruh putusan-putusan yang menyangkut masyarakat yang demikian ini tidak hanya masalah kehutanan, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan hak-hak di pesisir pantai kita batalkan.